Assalamualaikum. Halo teman-teman. Aku mau pakai ini ya. Kira-kira gimana? Ismail pakai ini bagus nggak? Bagus dong. Ya. Oke, coba ya Ismail ngaca dulu ya. Wah, keren banget ini. Oke ya, di video kali ini khusus buat kalian Ismail mau pakai seperti ini karena hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja selalu ya. Oke, kalau kalian suka dengan videonya Miss Marel, apapun kalian bisa subscribe, like, dan share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama Miss Marel. Selain itu, kalian juga bisa komen tentang saran, kritikan, masukan, atau kalian bisa request tentang materi yang kalian ingin pelajari dan kalian ingin Miss Marel sampaikan untuk belajar di rumah. Ya, semangat! Yeay! Ini khusus banget loh buat kalian. Cocok. Siap belum kalian untuk belajar bersama Miss Marel tentang sejarah lahirnya Pancasila? Harus siap dong. Nah, supaya kalian lebih mantep nih ya belajarnya, lebih jos, Miss Marel sarankan kalian apa nih? Sediakan buku dan pensil gunanya untuk mencatat informasi-informasi penting yang akan Miss Marel sampaikan di video kali ini. Gitu ya? Sudah semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, subscribe dulu. Ya. Ya, langsung kita mulai. Jadi, begini teman-teman. Awal mulanya Pancasila itu tidak langsung lahir dalam bentuk yang seperti sekarang ini, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Nah, proses itu dimulai pada saat dibentuknya BPUPKI. Nah, BPUPKI ini adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang berguna atau bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, persiapan kemerdekaan Indonesia ini disatukan dalam satu wadah yang disebut dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada nih bahasa Jepangnya. Siap-siap ya bahasa Jepangnya. Huts. Bahasa Jepang dari BPUPKI adalah Dokuretsu Junbi Chosakai. Ketua dari BPUPKI ini adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, sidang pertama BPUPKI itu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Di sidang itulah dibahas tentang perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Lalu siapa saja ya yang mengemukakan idenya untuk menggagas dasar Indonesia Negara Merdeka? Nah, pada tanggal 29 Mei itulah yang pertama kali menggagas atau menyampaikan pendapat adalah Mr. Muhammad Yamin. Nah, Mr. Muhammad Yamin ini memiliki 5 ide tentang dasar negara Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Ya, seperti ini nih bisa nih. Saya lihat ya. Oke. Nah, ternyata nggak cuma Mr. Muhammad Yamin aja yang berikan gagasan atau idenya tentang rumusan dasar negara. Tapi 2 hari kemudian pada tanggal 31 Mei tahun 1945, temannya Muhammad Yamin yaitu Mr. Supomo juga memberikan gagasan, teman-teman, memberikan idenya tentang dasar negara. Nah, kalau yang ini Miss Marel kurang apa nih, tapi nanti Miss Marel kasih tahu di sini ya.
Jadi gagasan yang diberikan oleh Mr. Supomo itu adalah yang pertama persatuan, yang kedua perikekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Nah, 5 gagasan inilah yang dikemukakan oleh Supomo. Terus bisa kita simpulkan ya, dari 2 orang tokoh itu selalu memiliki 5 poin. Ini pun juga memberikan ide pada Insinyur Soekarno. Nah, ini gongnya nih, pada malam hari Insinyur Soekarno tuh merenung. Suara mobil. Nah, Insinyur Soekarno tuh merenung. Kira-kira apa ya nama yang pas untuk dasar negara Indonesia? Kalau dipikir-pikir, Muhammad Yamin 5 poin, Supomo juga 5 poin. Apa ya yang cocok? Akhirnya Insinyur Soekarno teringat bahwa pada zaman dulu di kerajaan Majapahit ada sebuah nama yang sangat terkenal, yaitu Pancasila. Wah, keren nih kayaknya nih kalau nama ini dijadikan dasar negara Indonesia, nama dari dasar negara Indonesia. Nah, ini dia pada tanggal 1 Juni tahun 1945 akhirnya Insinyur Soekarno memberikan pendapat atau mengemukakan idenya, usulan tentang nama dari dasar negara Indonesia merdeka. Disitulah kemudian lahirnya untuk pertama kalinya didengarkan oleh peserta sidang bahwa nama atau nama yang cocok untuk dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, ini dia. Tapi selain mengusulkan nama, Insinyur Soekarno juga mengusulkan isi dari Pancasila itu. Nah, ini dia usulan dari Insinyur Soekarno. Yang pertama adalah kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, demokrasi atau musyawarah mufakat. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Beda banget kan sama rumusan Pancasila yang sekarang? Ya tentu beda, karena situasi pada saat itu juga berbeda. Jadi Insinyur Soekarno waktu itu lebih mengedepankan perikebangsaan. Sebab waktu itu kan kita masih dijajah ya, belum merdeka. Jadi kita harus memiliki semangat nasionalisme atau kebangsaan supaya kita segera merdeka kayak gitu. Jadi memang berbeda banget sama rumusan Pancasila yang sekarang. Itulah hari lahirnya Pancasila. Jadi dicetuskan pertama kalinya Pancasila dan didengarkan oleh peserta rapat itu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Oh iya, tadi kan Miss Farah bilang tuh kalau Pancasila itu diambil pada suatu kitab di zaman kerajaan Majapahit. Nah, kitab itu bernama Kitab Negara Kertagama. Ingat-ingat ya, Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Di situ tertulis ada kata-kata Pancasila gitulah pokoknya ya, ada kata-kata Pancasila yang artinya adalah panca itu 5 dan sila itu dasar. Jadi Pancasila secara keseluruhan berarti 5 dasar. Ya, tetapi perjalanan Pancasila tidak hanya sampai di situ saja teman-teman, masih panjang prosesnya. Bahkan kita pun belum tahu kan proses kenapa Pancasila itu bisa terbentuk seperti saat ini. Nah, kita lanjut ya, dari tanggal 1 Juni itu orang-orang sudah mengenal tuh istilah Pancasila. Tapi sayangnya setelah tanggal 1 Juni itu organisasi BPUPKI mengalami suatu krisis, sehingga mau tidak mau BPUPKI harus dibubarkan. Namun para tokoh tidak ingin
berhenti begitu saja, dalam artian mereka tidak mau dasar negara Indonesia itu terbengkalai, dan akhirnya mereka membentuk suatu panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Panitia 9. Nah, Panitia 9 itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah apa ya? Tugasnya itu untuk ini loh, menyepakati dasar negara yang tadi sudah banyak banget rancangan-rancangannya, dan Supomo, ada Muhammad Yamin gitu kan. Nah, kita mau kesepakatan gitu loh, membentuk suatu kesepakatan di Panitia 9. Panitia 9 ini dibentuk pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Nah, akhirnya Panitia 9 ini menghasilkan sebuah dokumen yang kita kenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di Piagam Jakarta ini rumusan Pancasilanya sudah hampir mirip dengan rumusan Pancasila yang sekarang, tapi tetap aja ada perbedaannya. Kita lihat perbedaannya ya. Ya. Sila yang pertama itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah tahu kan perbedaannya di mana? Ayo, sudah tahu, bisa ditebak? Ya, ada di sila pertama. Nah, di sila pertama inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu tidak semuanya beragama Islam, tetapi ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Piagam Jakarta ini tidak dijadikan piagam yang resmi, karena sila pertama itu harus diubah supaya tidak terjadi pertengkaran atau perpecahan. Diubahlah sila pertama itu menjadi seperti sekarang ini, yaitu hanya ketuhanan yang Maha Esa, tidak menyebutkan nama Islam, jadi itu lebih umum. Akhirnya perumusan Pancasila itu disepakati dengan mengubah sila pertama yang ada di Piagam Jakarta. Lalu rumusan Pancasila yang utuh seperti inilah yang kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itulah sila-sila Pancasila yang valid ya, yang benar dan tidak bisa diubah-ubah lagi, dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Barulah Pancasila itu berjalan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai dasar negara. Jadi teman-teman semua, garis bawahnya adalah bahwa 1 Juni itu Pancasila baru dikenalkan oleh Insinyur Soekarno ke anggota-anggota yang mengikuti sidang BPUPKI, dan baru disahkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Oke teman-teman semua, kira-kira gimana? Video Miss Marel membantu kalian belajar? Pastinya membantu dong. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa banget nih mengisi kuis yang sudah Miss Marel buat di bawah ini ya. Kalian isi kuisnya, kemudian kalian lihat skornya. Nah, kalian bisa tahu banget tentang sejarah lahirnya Pancasila. Oke, itu saja di video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng Miss Marel. Kalian juga bisa komen untuk request materi apa yang mau
Miss Marel sampaikan buat kalian, gitu ya. Oke, jangan lupa semangat, jangan lupa kalian belajar dan sehat selalu ya. Oh ya, kenapa Miss Marel pakai ini? Karena ini adalah kayak orang-orang di Dayak itu loh. Nah ini Pancasila itu kan berarti kan menyatukan. Ini Miss Marel itu sedang apa nih ya? Menyatukan budaya. Oke, nanti Miss Marel juga mau ada video lagu Pancasila Rumah Kita. Bentar ya, kalian bisa banget tuh komen tentang video lagu itu. Ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.